gunung kan di sini, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Yang ada pas kebetulan satu dari Gunung Singgalang, dua yang dari Gunung Merapi, daerah yang korban. Jadi dari dua-duanya kali gunungnya dua. Enggak, maksudnya dua-duanya dia mengeluarkan lahar. Ya, mengeluarkan lahar dingin itu. Satu di Gunung Merapi, dua daerah yang terdampak, satu di Gunung Singgalang, di satu daerah pada waktu yang bersamaan. Malam-malam kira-kira jam 10 ya Pak Sendiri. Jam 22.00 tanggal 11 itu. Memang curah hujan sebelumnya pernah enggak? Tahun-tahun berapa tahun sebelum? Sebenarnya bulan yang lalu tanggal 5 April itu ada banjir bandang juga sebenarnya itu. Cuman hanya waktu itu memang materialnya masih terbatas, kayu-kayu besar. Maksudnya yang separah ini Di tahun 60-an. 60 ya. Tahun Jalurnya udah bisa didetek enggak? Kalau didetek sebenarnya bisa itu. Sudah Jalurnya ya. Jalurnya bisa. Kemarin kita terbangkan drone. Nah, kebetulan per hari ini juga material masih ada rekamannya di atas. Ya Pak? Ada ya. Material per hari ini juga masih di atas ini masih banyak juga. Ya terus, memang antisipasinya gimana yang kira-kira yang sekarang kalau pakai drone kan ketahuan kira-kira. Siap. Kalau material yang di atas kemungkinan kan kita tidak bisa mengambil itu. Ya, tetapi yang sekarang sedang kita laksanakan adalah pelebaran jalur sungai. Kemudian penggantian, ada satu jembatan yang nanti di dekat posko sana itu ada tiang. Jadi dia ada tiang, jadi kemarin sempat terhambat itu tiang, kemudian dia air meluap ke kanan kiri. Tiang jembatan, konstruksi jembatan. Jadi terhambat itu. Jadi besok pagi kita bongkar, kemudian kita ganti pakai jembatan beli. Kemudian alur dari atas sampai bawah rencana kita perlebar. Ini sudah sedang berjalan. Dari PUPR, dari TNI, dari Pemkab Agam juga. Ada sepanjang itu masih ada yang menghuni enggak? Hari ini sementara yang di lokasi bencana ini kita ungsikan, tetapi di potensi nanti di bawah, daerah bawah itu masih ada itu. Nah ini kita sosialisasikan terus ya. Enggak dianu sekalian dievakuasi. Siap. Tadi sudah dirapatkan dengan Gubernur Bupati, rencana akan disarankan untuk relokasi. Ya, sementara mungkin mereka bisa diungsikan. Siap. Soalnya kalau datang tiba-tiba malah hilang semuanya. Kalau gini kan mereka bisa persiapkan gitu. Ya. Mereka bisa persiapkan, mereka bisa amankan barang-barang yang mereka, rumah mereka yang hanyut Bu, sekarang mereka diungsikan di sekolah. Iya, kalau yang hanyut kan mereka sudah siap otomatis itu, tapi yang idam yang belum, yang dikhawatirkan yang di jalur bawah potensi. Iya. Nah ini kita sosialisasikan terus, termasuk dengan aparat dari Nagari, kemudian dari camat, diupayakan untuk diungsikan. Soalnya kalau nggak kita prepare malah takutnya malah semuanya hilang gitu. Siap. Harus di prepare memang. Siap. Sawah juga banyak terdampak akibat dari lahar ini, jadi dan sekaligus juga pohon-pohon gitu material pohon-pohon yang hanyut dari Gunung Merapi memang luar biasa sekali. Ini potensi masih akan ada Ibu, sepanjang BMKG ini mengeluarkan peringatan potensi untuk hujan sedang lebat ini masih akan dalam beberapa waktu ke depan ini masih cukup tinggi. Yang paling penting tadi Pak, yang perlu yang potensi kena itu bisa dievakuasi. Siap Ibu. Kita harus persiapkan itu pemirsa. Nah, karena kalau enggak malah hilang semua. Aku ingat Semeru itu. Kemarin waktu itu aku ngomong nggak didengerin. Enak lah. Ya. Ini sedang malam ini sudah rapat ya Pak ya. Kita rapat juga bersama dengan unsur terkait dengan arahan untuk relokasi.
teratasi cepat ini. Iya. Jadi yang paling penting adalah mereka sekarang ini sambil menunggu cuaca, kan kita nggak tahu. Siap. Cuaca itu mereka dipindah itu, terutama anak-anak Siap. sama lansia Sama dulu lansia. gitu ya. Betul. Anak-anak sama lansia bisa diungsikan dulu. Gimana Bu? Nanti mungkin kami cek Lokasi yang aman. Posisinya di mana tuh jalurnya? Kalau dari sini posisi ke enggak. Ini jalurnya maksud Jalur dari gunung Ibu. jalur Dari sana ke sini. nah Motong. ya, kurang lebih 2 kilo lah dari sini. Sampai 2 kilo. 2 kilo ya. Tempat itu tempat. Jadi begini ya Pak, Ya, Ya betul. Gunungnya kan di sebelah sana. 2 kilo ya. dekat sih. Mungkin kita lihat ke lokasi. Iya, cuman saya mikir apakah ini juga aman? Aman. Insya Allah aman Ibu kalau malam ini. Karena cuaca. Nggak, maksud saya kan nggak boleh kayak gitu. Iya Pak, Siap. nggak boleh gitulah. Nggak, maksud saya, Kita kalau pakai jalurnya begini, Iya. kalau jalurnya begini atau artinya ada kemungkinan dia melebar begini kan? betul. Memang Ya, kemarin ya, kejadian makanya. setiap kejadian selalu Melebar. seperti ini. Bu. Hah, Nah ini kan kemarin ada diperparah juga bentuk dasnya Ibu. Dasnya itu dia dari atas ini lurus, kemudian dia belok ke jembatan yang tadi kami jelaskan. Ini batu dari atas, karena ini sudah material ini udah penuh, jadi batu dari atas ini lurus ini. Nah inilah yang ngantem rumah-rumah warga yang korban 9 orang yang di Bukit Batabuah ini. Korban meninggal 9 orang. coba diperhitungkan Pak. Ya, diperhitungkan keamanannya. Itu ada orang ESDM enggak ya? Yang anu gunung ini Ada. kan ada penjaganya. Termasuk Ada nggak kita bisa komunikasi dia? Kita punya enggak komunikasi? yang BMKG juga ada yang Kalau BMKG enggak ini ada ESDM ini coba. ESDM itu ada vulkanologi apa? BVMBG. Saya biar dia tahu jalur yang apa zona merah, zona itu. Nah, yang paling penting adalah pengungsian itu ada di zona apa. Jangan sampai kita mengungsikan ke situ, keputusan kita salah. Itu persis di Semeru itu kayak. Di Semeru itu persis Pak. Saya pindah semua, pindah besoknya kena ladwok itu Pak. Untung sudah pindah, kalau enggak tahu berapa orang korban. Nah, dia yang paling ngerti itu. Bisa nggak dihubung? Untuk salah hadinya itu kita gimana ya? Gimana? Pesertanya yang diberikan jalur merah, jalur lahar dingin ini kita sudah kita disosialisasikan pada waktu itu dan sudah kita sosialisasikan ke nagari-nagari Jorong. Jadi memang kita waktu itu hanya peringatan saja untuk antisipasi kalau memang curah hujan sedang tinggi diminta waspada dan monitor situasi begitu seperti itu. Menurut saya safe-nya Pak, anak-anak sama lansia diungsikan dulu. Ya sama persiapan mereka harus prepare untuk ya sayang kan kalau misalkan ada Pak. Kalau posisi yang pengungsi sekarang kalau pakai petanya BVMBG ini kita berada di luar KRB 3 itu. Artinya kalau dari sisi kita bicara erosi aman, kawasan rawan bencana. Kita posisi aman. Ya memang kalau yang korban banyak ini memang dia semuanya ada di bantaran das itu. Ada 7 rumah yang hancur. Jadi yang tadi saya sampaikan, yang punya potensi itu minimal anak-anak dan itu Lansia. lansia bisa disiapkan untuk Pengungsian. pengungsian itu dulu. Sambil mereka juga harus disiapkan untuk Kebutuhan. pindahan sewaktu-waktu. Maksudnya
bisa ya. Atau mungkin nanti biar dicek lokasi bisa kami tindak lanjut. Karena kalau untuk sampai lo kejadian Semeru lagi, Karena memang baru-baru itu banyak aktivitas itu. Sungai Iya. masjid memang mengikuti itu. enggak, yang paling penting itu. Karena kalau enggak ya kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan Semoga nggak terjadi gitu. Tapi kan kita nggak boleh potensi itu. masih Nanti ada. kalau itu kita nyesel semua. Nggak ada ya? Nggak bisa ya? Iya, iya. Heeh. Saya punya sih, cuman kan tadi saya pelajari itu tadi pagi sebelum kesini saya pelajari itu, cuman kan saya nggak tahu kondisi asisten itu ada rumah nggak. Kita ada, mereka punya itu. Rata-rata rumah ini Nah itu yang aliran lahar. yang itu Pak yang harus dianu kalau nggak nanti korbannya banyak. Dan memang mereka harus prepare Pak, karena kalau mereka harus prepare nanti kalau ada bapak semua tua. Sayang itu nggak bisa diselamatkan semua. Nanti coba kita tindak lanjut dulu. Iya. Besok kami juga cek, ada teman-teman dari bencana alam biar kami cek dulu lokasinya. Jadi gini Bu Mira, dengerin aku ya. Bu Mira harus cari lokasi untuk menyiapkan pengungsian. Dipakai atau enggak, Bu Mira harus siapin. Ya cari tempat yang aman. Di sini, aku jalan ini kan, habis ini aku ke tanah datar, ya. Terus aku balik, aku nggak lewat sini lagi kan? Aku ke Pandang Panjang. Nah, aku minta itu. Jadi Bu Ida, ya harus cari lokasi yang aman, benar-benar safe, komunikasi sama vulkanologi. Udah nggak apa-apa jauh. Aku dulu jarak waktu di Semeru aku milih itu kan berapa kilo dari situ kan. Sampai aku ngomong, waduh ini jauh dari rumahnya. Warga mau apa enggak? Ternyata yang mau ya aman Pak. Yang nggak mau kena Pak. Habis semua. Akan mohon maaf. Lanjut. Saya udah sampaikan, denger ya, saya udah dari polisian dari saya bukan saya loh yang ngomong. Ini apa? Enggak. Katanya dibongkar. Kayak ya, kita pindah. Saya agak terlambat waktu itu. Semeru maksudnya datangnya ya kayak gini di beberapa hari gitu setelah itu. Udah didirikan semua lengkap. Karena akhirnya semua pindah boyong ke tempat kita kan. Ya. Jadi sekarang itu Bumida tugasnya itu ya, cari lokasi pengungsian. Kita harus siapkan bisa atau enggak bisa aja. Karena kalau kita nggak nyiapin kita salah kalau ada apa-apa. Ya. Iya Pak Bupati. Kita nggak bisa ngomong, oh ya nggak apa-apa sekarang. Ya sekarang nggak apa-apa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Nah nanti kalau kalau itu tinggal lari gitu aja Pak. Cuman masalahnya kalau lansia sama anak-anak kan nggak bisa. Jadi itu harus disiapkan itu dulu ya. Supaya mereka mau bikinnya nyaman. Nggak jauh tadi aku dari situ berapa jam tadi ya? 2 jam, nggak jauh. Jadi artinya bisa buat anak-anak nyaman supaya mereka dan nanti kalau ada korban kita salah ya itu Pak. Siap.
60 tahun, kalau tahun 60 berarti kan Terakhir sudah tahun 75. berarti 75. 75 ya. Waktu saya SMP. Materialnya udah mulai menumpuk. Kalau itu namanya tahun 75. Waktu saya kelas 2 SMP. Saya kebetulan di sini Bu. Kejadian saya masih SMP, jadi kejadian itu pagi. Mulai dari erupsi Gunung Merapi juga awalnya. Ini kan diawali dari erupsi Gunung Merapi juga nih, per 3 Desember yang lalu sampai sekarang cuaca di Gunung Merapi ini memang kurang stabil. Ya, cuaca biasanya kan kalau bulan April sampai Mei itu udah panas. Tapi sekarang musim hujan terus. Di kejadian kemarin itu memang berbeda kita dari dua gunung pada waktu yang bersama. Aku lihat itu Pak, di petanya emang 2 gunung. Iya, saya Kalau kita mau ke lokasi dekat kos sambil iya, enggak apa-apa. Sangkar, nanti kan Enggak tinggal kan kalau erupsi itu dia keluar mengku. Nah kemarin yang terjadi kemarin gimana? bukan. Jadi lahar dingin ini Nah, ada Ini lahar dingin ini. Nah itu yang bahaya malah. Karena penumpukan material di Kalau atas ya. ini masyarakat bisa kelihatan dan lari. Kalau lahar dingin kan nggak ada tanda-tanda apapun. ini kejadian juga malam lagi. Iya. Hujan sangat lebat sekali. Jadi itu pemirsa, Bumika ya. Bumika itu cari lokasi nanti sama apa namanya Pak Malina Baru, cari lokasi yang aman. Itu harus jangan ngomong oh ya ini aman, tapi benar-benar dasarnya dari arahan itu, dari arahan dari ya itu vulkanologi itu. Jadi dari arahan itu kalau kita mau kita itu kan kita nggak tahu ya. Jadi arahan dari sana. Saya waktu menetapkan di Semeru ini aman enggak? Saya kontak aman Bu di situ. Oke ya. Yakin ya kamu? Yakin Bu. Udah kita bangun di sini. Pak saya yang mutusin Pak. Yang di Gunung Ruang juga gitu. Saya ngomong nggak bisa itu pindah Pak malam. Saya bilang nanti kalau pindah nggak ada harus karena kan harus menggunakan kapal pindah ke pulau lain. Itu nggak bisa, pulau itu kecil Pak. Itu harus benar Pak. Malam-malam terpaksa boyongan deh. Gunung Ruang. Saya mantau aja Pak dari rumah, saya pantau gitu. Cuman ya bisa ini harus pindah Pak. Kayaknya teorinya harus pindah. Waktu itu nggak percaya, nggak jauh. Bener akhirnya habis di situ pindah semua. Bener Pak. Ya untungnya keburu gitu. Ya, saya ngomong ini besok saya ngomong, saya minta pindah erupsi besoknya. Jadi sebetulnya dia udah ngasih tanda gitu. Nah, cuman ya kita kadang meremehkan. Ya, jadi itu Bu. Nah, buat anak-anak nyaman di situ. Ada tempat mainan gitu supaya betah di situ. Ya. Ya untuk yang ini yang belum ini yang jalur ini loh. Jalur itu loh. Jadi bukan yang ini, bukan yang udah ngungsi ya. Bukan. Tapi yang potensi itu yang harus disiapkan. Ya. Ya karena kalau gunung nggak bisa nggak bisa diterjang. Iya, nggak bisa. Jadi berapa yang kira-kira berapa
berapa jumlahnya kalau yang potensi. Iya.